Akhir-akhir ini kita sering melihat, membaca dan mendengar orang-orang yang membid'ahkan amalan orang lain. Sering kita mendengar di Facebook atau di YouTube atau di TikTok dan lain sebagainya, ustadz-ustadz yang mengaku dirinya ustadz padahal belum tentu dirinya memenuhi standar ustadz. Mereka dengan mudahnya menganggap bid'ah amaliyah orang lain hanya dengan berdasarkan kepada hadis umum kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Mereka dengan gampangnya menjustifikasi amalan orang lain sebagai perbuatan bid'ah. Dengan pastinya mereka menganggap amalan orang lain itu adalah bid'ah, padahal orang lain yang mengerjakan amalan itu memiliki dalil juga yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya bukan bid'ah. Ini sekarang sering terjadi dan banyak terjadi di masyarakat, terutama di media sosial, yang pada dasarnya hal ini kemudian memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Pada dasarnya, menuduh bid'ah kepada orang lain itu adalah perbuatan yang tidak boleh. Karena amalan orang lain itu pada dasarnya yang asal boleh dikerjakan. Karena Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwasanya semua perbuatan baik itu mendapatkan pahala. Hanya saja yang butuh dalil itu adalah perbuatan yang bersifat ibadah, di mana ibadah ini adalah sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menetapkannya sendiri dan menyampaikannya melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW, seperti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat. Nah, di dalam masalah sholat yang telah ditentukan ialah 5 waktu. Apabila ada penambahan sholat lain yang tidak pernah ditambahkan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang dinamakan bid'ah, karena menambah kepada hal-hal yang berbau ubudiyah. Begitu juga dengan puasa di bulan Ramadan. Allah Ta'ala mewajibkan umat Islam berpuasa 1 tahun 1 kali 1 bulan, ialah bulan Ramadan. Jika ada yang menambahkan puasa lain selain puasa Ramadan ini sebagai puasa wajib, maka itu adalah bid'ah. Begitu juga dalam masalah zakat. Telah ditentukan hal-hal yang wajib dizakati, dan telah ditentukan pula hal-hal ukuran zakatnya. Apabila dirubah-rubah dengan keinginan sendiri, ditambah-tambahkan zakat-zakat lain yang tidak pernah disebutkan, maka itu adalah bid'ah. Dan seperti itulah konsep bid'ah yang sebenarnya di dalam agama Islam. Konsep bid'ah tidak berlaku dalam hal yang berbau budaya, kebiasaan baik, seperti orang yang berzikir dengan berjamaah. Walaupun Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah menganjurkan, akan tetapi melakukannya itu adalah boleh. Karena al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulad dalilu ala tahrim. Karena hal itu hanyalah berupa budaya dan bukan berupa hal-hal yang berbau, yang bersifat ubudiyah. Memang hal-hal itu berpahala, tapi bukan ubudiyah, bukan sarana menyembah Allah, melainkan perbuatan yang bisa membawa pahala, yang dengan pahala itu bisa menambah kebaikan kita. Seperti juga tahlilan. Tahlilan ini jelas bukan bid'ah karena bukan ubudiyah. Tahlilan ini kebiasaan bagus di masyarakat. Ialah toleransi antar masyarakat dan perbuatan sosial antar masyarakat, di mana jika ada orang yang meninggal dunia, maka tetangganya dengan menyempatkan waktu itu hadir untuk mendoakan secara bersama-sama. Ini tahlilan ini. Dan ini tidak dilarang. Karena tidak dilarang, hukumnya boleh. Karena tidak ada sifat ubudiyah di situ. Tidak pernah Nabi Muhammad melarang orang untuk berzikir setelah maghrib dan di keluarga orang yang meninggal. Tidak pernah dilarang itu. Makanya itu boleh. Sama seperti itu juga pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah hal-hal yang bersifat bagus, bersifat budaya,
yang bisa berpahala karena pembacaan sholawat di dalamnya. Maka tidak bisa dikatakan bid'ah karena itu bukan ubudiyah. Itu adalah hal-hal yang bersifat kebiasaan yang muncul dari masyarakat tertentu. Nah, hal yang seperti itu tidak pernah dilarang di zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun hal itu umpamanya tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi karena berbeda budaya, maka hal itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Seperti itu juga peringatan Isra Mi'raj. Seperti itu juga sholawat-sholawat yang dibuat oleh para pujangga untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Itu tidak bisa dikategorikan bid'ah. Maka orang-orang yang dengan mudahnya mengkategorikan bid'ah kepada segala sesuatu yang tidak cocok dengan pemahaman mereka, itu menunjukkan kedangkalan ilmu mereka, menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman mereka tentang agama Islam, dan bahkan mereka mendistorsi amaliyah kebajikan umat Islam. Mereka membuat sangkar yang terlalu sempit untuk agama Islam, yang pada akhirnya akan membuat agama Islam itu menjadi kecil, kerdil, tidak maju, dan tidak bisa berinovasi terutama dalam melakukan kebaikan. Oleh karena itu, janganlah mengikuti aliran-aliran yang dengan mudahnya mengecap bid'ah, menyesatkan orang lain. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.